Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dalila Barkis dengan NIM 0101213049. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah hadis yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Materi hari ini saya akan mengulas sedikit tentang golongan ingkar as-sunnah. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu tahu nih, apa sih golongan ingkar as-sunnah itu? Golongan ingkar as-sunnah adalah golongan kaum muslimin yang meragukan kehujaan dan as-sunnah sebagai sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Ahli fikih dan ahli tafsir mengartikan ingkar sebagai penyangkalan dengan ucapan sebagai perwujudan dari penolakan hati. Penyangkalan ini terjadi karena ketidaktahuan mengenai hakikat sesuatu yang disangkal. Asy-Syafi'i membagi golongan ini menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang menolak hadis secara keseluruhan. Alasan mereka menolak hadis secara keseluruhan yang pertama adalah mereka menganggap Al-Quran itu adalah kitab suci yang berbahasa Arab, yang sudah barang tentu menggunakan usul-usul bahasa yang biasa dipergunakan oleh bangsa Arab. Alasan kedua, Al-Quran sendiri itu telah menyatakan bahwa Al-Quran telah mencakup segala hal yang dibutuhkan manusia mengenai segala aspek kehidupannya. Ini mereka mengutip dari Quran Surat An-Nahl ayat 89. Golongan yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Alasan mereka menolak al-hadis baik ahad maupun mutawatir kecuali bila ada nas Al-Quran mengenai lafaznya. Alasan mereka yang kedua, mereka tidak menerima sunnah kecuali jika ada standar hukumnya dalam Al-Quran. Karena menurut mereka Al-Quran itu sebagai masdar al-awal al-kul, yaitu sumber hukum yang pertama yang bersifat universal bagi syariat Islam. Golongan yang ketiga adalah golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Alasan mereka yang pertama adalah hadis ahad tingkatannya zani. Alasan kedua mereka, ada kemungkinan perawi-perawinya lupa atau berbuat salah. Yang ketiga adalah sejarah telah membuktikan bahwa tidak sedikit orang-orang atau golongan-golongan tertentu untuk maksud tertentu, misalnya untuk maksud politik atau untuk kepentingan pribadi, fanatik kepada golongan membuat hadis-hadis palsu. Latar belakang dan sejarah perkembangan golongan ingkar as-sunnah. Di antara faktor yang mendorong munculnya ingkar as-sunnah ialah ketidakpahaman tentang berbagai hal berkenaan dengan ilmu hadis. Faktor ini bukan hanya terlihat pada mereka yang berpaham ingkar as-sunnah pada zaman Asy-Syafi'i saja, melainkan juga pada masa berikutnya, termaksud di dalamnya kelompok pengingkar as-sunnah di Indonesia dan Malaysia. Tapi sebelum itu kita lihat pada zaman Rasulullah di abad ke-2 Hijriah, kelompok as-sunnah itu masih perorangan, bukan kelompok. Sesudah abad kedua Hijriah ini, kelompok ingkar as-sunnah ini lenyap dan tidak muncul ke permukaan lagi. Baru muncul kemudian di abad ke-13 Hijriah di Kairo, Mesir, akibat pengaruh pemikiran kolonialisme yang ingin melumpuhkan dunia Islam. Selanjutnya, aliran ingkar as-sunnah modern yang juga berkembang di Indonesia. Tokoh-tokohnya adalah Abdul Rahman, Muhammad Ihman Sutarto, dan Lukman Said. Menurut hasil pengamatan Ahmad Husnan, salah satu sebab yang mendorong timbulnya kelompok ingkar as-sunnah di Indonesia karena ketidaktahuan mereka terhadap isi dan makna Al-Quran, serta ilmu tafsir dan bahasa Arab. Karenanya banyak ayat yang diterjemahkan dan dipahami secara salah. Tetapi pada tahun 1983, keberadaan ingkar as-sunnah di Indonesia dilarang dengan dikeluarkannya surat keputusan Jaksa Agung tertanggal 30 September 1983. Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, maka secara resmi ingkar as-sunnah di Indonesia dilarang keberadaannya dan buku-buku yang diterbitkan oleh mereka dilarang beredar, meskipun sebenarnya kelompok mereka masih ada, namun keberadaan mereka tidak terorganisir secara nyata. Selanjutnya kita melihat ajaran-ajaran ingkar as-sunnah. Apa sih ajaran-ajaran ingkar as-sunnah tersebut? Yang pertama, taat kepada Allah sebagai salah satu sumber dan dasar tasyri' dalam agama Islam. Tidak boleh ada yang lain. Yang kedua adalah tugas Rasulullah adalah menyampaikan Al-Quran.
wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya bukan menerangkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menimbulkan hukum baru. Terus ajaran mereka selanjutnya, sunnah yang ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ahli hadis lainnya tidak bisa diterima menjadi dasar atau sumber tajri Islam. Terus yang keempat, mereka berkeyakinan bahwa istilah mukjizat tidak pernah disebut dalam Al-Quran, sedangkan dalam Al-Quran memakai istilah ayah yang berarti pertanda atas kenabian. Ajaran mereka yang terakhir, setiap diri mengalami kematian 2 kali dan hidup 2 kali. Mati pertama adalah sebelum lahir, dan mati kedua waktu hidup kini berakhir dengan bermacam-macam sebab musabab. Itulah beberapa ajaran ingkar as-sunnah yang telah saya sebutkan tadi. Demikianlah materi golongan ingkar as-sunnah ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sesungguhnya kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi